Assalamualaikum anak Umi yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya bekerja sama. Nah, Allah kan sudah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Beda kemampuan, beda ciri fisik, terus beda agama. Nah, meskipun kita memiliki banyak perbedaan, tapi kita harus tetap bersatu ya nak. Jangan berpecah belah. Nah, bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman itu bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan dengan cara bekerja sama. Dengan cara bekerja sama. Nah, apa itu kerjasama? Nah, ini dia ya. Kerjasama artinya pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kenapa manusia perlu bekerja sama? Kenapa ayo? Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak bisa hidup sendiri dan pasti butuh bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Nah, bekerja sama itu bisa dilakukan dimanapun. Bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, tetangga, di kantor bagi yang kerja di kantor ya. Nah, ini dia contoh kerjasama di rumah, seperti membantu ibu menyiram tanaman, membersihkan rumah sama-sama, satu keluarga loh. Lalu bekerja sama menjaga kebersihan rumah dan bekerja sama menghemat listrik di rumah. Jadi jangan yang satu hemat, yang satu boros. Itu namanya nggak kerja sama. Nah, kerjasama di sekolah nih, pasti anak Umi tahu kan, anak Umi sekolah juga ya, jadi tahu lingkungan sekolah. Kayak bekerja sama waktu dikasih tugas kelompok, bekerja sama mengerjakan piket kelas, kerja bakti di lingkungan sekolah seperti menyiram tanaman, menyapu halaman, kemudian bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Nah, bagaimana di lingkungan tetangga atau lingkungan sekitar anak Umi? Nah, bisa dengan kerja bakti membersihkan lingkungan kayak membersihkan jalan, jembatan ataupun paret. Kemudian bergotong royong, lalu bekerja sama membantu warga yang sedang kesulitan seperti kena bencana alam atau kebakaran atau banjir gitu ya nak. Kemudian bekerja sama mengadakan acara-acara besar seperti 17-an Agustus, Hari Raya. Nah, jadi sama-sama mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau ibu kita sedang menyiram tanaman, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ceritanya Siti itu seperti kita. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat ibu sedang menyiram tanaman? Berarti kita bisa membantu ibu menyiram tanaman supaya pekerjaan ibu cepat selesai. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, Edo, ayahnya sedang menebang pohon yang sudah tua. Nah, kita bisa bantu nebang juga enggak bisa. Lalu apa yang harus Edo lakukan? Nah, setelah pohon tadi ditebang oleh ayah, maka ranting-ranting pohon yang sudah ditebang itu bisa diambil, jadi dibersihkan. Kemudian ini ada contoh yang ketiga. Kita melihat teman kita menangis kesakitan karena tangannya tertusuk duri bunga mawar. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa membantu mengeluarkan duri dari tangan Lani kalau memang ketancap gitu ya nak. Kemudian mengobatinya ya, bisa dengan obat merah atau dengan obat yang lain.
Jadi mulai sekarang anak Umi jangan segan-segan dan jangan malu kalau kita meminta bantuan orang lain, karena bekerja sama dengan orang lain itu punya banyak manfaat atau banyak kegunaan. Apa sih manfaat bekerja sama? Nah, yang pertama, tujuan lebih cepat tercapai. Kemudian tumbuh rasa persatuan. Lalu yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Kemudian yang keempat, pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, yang kelima, melatih diri agar kita bisa menghargai orang lain. Kesimpulannya nih dari pelajaran kita hari ini, meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita nggak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dalam bekerja sama, karena bekerja sama punya banyak kegunaan untuk kita. Dan bekerja sama bisa dilakukan dimanapun, bisa di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Ya, jangan segan-segan lagi ya kalau minta tolong sama orang lain saat kita merasa kesulitan.